10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari cara membuat kalender di dalam Canva. Yang pertama kita buka dulu buat desain seperti biasa. Lalu di kolom carian kita ketikkan kalender. Nah, di sini kalendernya terbagi atas kalender dinding, kalender bulanan, kalender kelas, kalender mingguan, kalender Natal, kalender ulang tahun, kalender harian, kalender acara. Dan kita pilih kalender bulanan. Kemudian di bagian judulnya kita ketikkan kalender bulan Maret 2023. Nah, di sini kita akan membuat terlebih dahulu cover dari kalendernya ya. Halaman pertamanya. Jadi kita akan membuat suatu backgroundnya. Kita buka elemen. Kemudian kita ketikkan background. Kemudian kita buka foto. Nah, di dalam memilih background kita sesuaikan dengan tema yang mau kita buat ya. Nah, di sini saya akan membuat tema kalendernya dengan tema sekolah. Jadi saya akan memilih backgroundnya dulu. Saya pakai ini. Kemudian backgroundnya ini saya penuhi satu halaman. Yang selanjutnya, sekarang saya akan membuat judulnya. Buka teks. Nah, teksnya ini kita bisa gunakan teks yang ada di sini ya sebagai contohnya. Kita bisa pakai ini. Nah, meskipun tulisannya thank you, kita bisa edit. Nah, ini kita editkan dulu. Lalu kita ketikkan Maret. Kemudian U-nya ini kita hapus juga. Ini kita ketikkan 2023. Sekarang saya akan mengubah warna tulisannya, warna teks seperti ini. Kemudian 2023 juga. Nah, ini sudah saya ubah. Lalu saya kecilkan dulu ukurannya. Begini. Posisinya saya letakkan di sini dulu. Nah, karena di sini temanya mengenai tema sekolah, maka saya akan mengupload gambar sekolah ya. Jadi di sini ada gambar sekolahnya, saya pakai dulu. Kemudian saya kecilkan dulu, posisinya gini. Lalu saya akan munculkan isi dalam dari sekolahnya begini, halamannya. Ini saya letakkan di sini. Kemudian untuk logo sekolahnya, ini saya letakkan begini ya. Saya letakkan di sini.
supaya bagus logo sekolahnya ini latar belakangnya kan masih putih. Sekarang kita hilangkan latar belakangnya, kita buka edit foto, kemudian penghapus latar belakang yang ini. Jadi udah jadi ya, supaya bagus saya letakkan aja posisinya di sini. Berikutnya di bagian ini kita bisa tambahkan elemen. Ini saya hapus. Kemudian saya cari dulu elemen mengenai sekolah. Kemudian saya ambil di bagian grafis. Dan saya pakai elemen ini, lalu saya letakkan di sini. Bagus, ini bentuknya saya perbesar aja ya tulisannya. Saya jadikan begini. Ini tertutup ya, tertutup dengan foto. Sekarang saya pilih 3 titik ini, saya tekan dulu, kemudian pilih atur, maju paling depan. Maka ini udah tidak tertutup lagi. Ya, selanjutnya tambah halaman, dan di halaman kedua juga saya akan berikan backgroundnya. Saya buka di bagian foto. Saya pakai ini. Lalu ini saya penuhkan 1 halaman. Yang berikutnya, untuk mengetikkan tanggal-tanggalnya, kita akan pakai tabel. Di sini ada tabel, ini klik lihat semua. Nah, dalam memilih bentuk tabelnya, di sini kita lebih bagus disarankan menggunakan tabel yang garisnya tidak kelihatan ya. Kalau yang ini kelihatan, jadi yang sebelah ini tidak kelihatan. Sebagai contoh saya ambil ini. Nah, di sini kan garisnya tidak kelihatan, jadi saya perbesar dulu. Nah, biasanya di atas kalender ini kan ada keterangannya, ini harinya harus kita ketikkan. Minggu, kemudian Senin, Selasa. Nah, kalau terasa kecil, ini karena pembesarannya masih 30. Sekarang kita pakai 75. Nah, ini udah nampak ya isi tulisannya. Kemudian kita tekan 3 titik ini, tambahkan 1 kolom. Di sini kita ketikkan Rabu. Kemudian 3 titik ini, tambahkan 1 kolom. Di sini Kamis. Kemudian 3 titik ini ditekan, tambahkan 1 kolom. Jumat. Kemudian 3 titik ini ditekan, tambahkan 1 kolom. Sabtu. Nah, sekarang untuk kolomnya sudah selesai: Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, sekarang untuk barisnya. Untuk barisnya kita akan melihat dulu kalender untuk bulan Maret ya. Di sini saya akan menggunakan kalender.google.com. Nah, ini kalender.google.com. Nah, di sini kita akan melihat berapa banyak baris untuk Maret ya. Ini baris pertama, baris kedua, 3, 4, 5. Jadi ada 5 baris.
5 baris di bawah nama-nama harinya. Ini ada baris 1, 2, 3. Kemudian kita klik di sini, kita tekan yang 3 titik ini, tambahkan 1 baris. Kemudian kita klik di sini, tambahkan 1 baris. Jadi sudah ada 5 baris. Sekarang saya kecilkan kembali. Lalu saya atur dulu posisinya. Nah, sekarang untuk pengetikan angka-angka tanggalnya. Nah, untuk pengetikannya kita gunakan teks. Lalu kita pakai tambahkan sedikit teks isi. Lalu di sini kita ketik angka 1. Lalu angka satunya kita letakkan ya. Kita lihat di sini angka 1 berada di, kalau ini keterangannya ini Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Berarti ini hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti angka satunya ada di hari Rabu. Jadi ini kita geser dulu ke sini. Nah, sekarang ini font size-nya 34 ya. Ini saya perlebar dulu. Ini 34, ini dihapus. Ini angka satunya bukan dihapus tapi kita blokkan dulu. Seperti ini. Setelah di blok, font size-nya kita kecilkan. Sekarang saya pakai 18. Nah, seperti ini angka satunya. Ini posisinya saya atur di bagian ini ya. Lalu untuk selanjutnya, untuk angka 2, 3 dan seterusnya kita duplikatkan dari sini. Jadi caranya kita klik ini. Ini ada tombol duplikat, atau kita buka 3 titik lalu pilih duplikat. Perhatikan posisi 3 garis putus-putus ini. Sekitar ini ya posisinya. Kemudian ini kita ganti menjadi angka 2. Kemudian kita duplikat lagi. Nah, jadi kita lakukan hal yang sama sampai angka 31 ya. Bentuknya harus seperti ini ya.
Nah, setelah selesai kita buat, berikutnya kita cek dulu ya. Ini kita kecilkan dulu. Nah, kita lihat dulu di sini apakah sudah rapi atau belum. Kalau belum rapi harus dirapikan. Dan ini kalau secara kecil udah terlihat rapi ya. Sekarang saya besarkan kembali. Nah, di sini untuk angka-angka pada hari Minggu ini semuanya biasanya warna merah ya. Jadi kita ubah dulu jadi warna merah. Caranya gini, kita tekan dulu tombol shift. Lalu shiftnya ditekan terus ya, jangan dilepas. Sambil menekan shift kita klik angka 5, angka 12, angka 19, dan angka 26. Kemudian kita buka warna teks. Lalu kita pilih warna merah. Maka ini udah berubah jadi warna merah. Selanjutnya, oh ini angka 31 ini tidak. Ini saya ubah kembali ke hitam. Nah, yang selanjutnya kita harus mengetahui daftar hari libur nasional. Jadi di Google kita searchkan dulu hari libur nasional 2023. Ini ada linknya, kita buka dulu. Nah, ini ada daftarnya ya, libur nasional dan cuti bersama. Dan ini juga harus bisa dibedakan. Libur nasional ini berarti berlaku secara umum. Kalau cuti bersama sesuai dengan peraturan pemerintah, maka cuti bersama hanya untuk pegawai negeri sipil. Sedangkan untuk swasta boleh mengikuti, boleh tidak. Jadi untuk swasta bersifat fakultatif. Nah, untuk bulan Maret, libur nasionalnya adalah 22 Maret dan cuti bersamanya 22 Maret. Jadi cuti bersama dengan libur bersama bersamaan. Jadi untuk yang 22 Maret ini kita buat agak beda tampilannya. Di sini kan agak bedanya, maksudnya ya saya bisa buat seperti ini ya, di elemen kita ketikkan misalkan bintang. Jadi saya akan membuka grafis. Nah, di grafis ini saya lihat dulu lambang bintang yang sesuai. Nah, saya ambil yang ini. Kemudian ini dikecilkan. Lalu digeser dulu. Ini saya kecilkan lagi. Nah, posisinya gini ya. Nah, gini. Lalu warna kuning bintangnya saya ganti menjadi merah. Hasilnya gini. Kemudian warna teksnya ini juga bisa diganti. Kita buka warna teks. Jadi ya kita harus klik teksnya dulu ya. Ini angka 22-nya. Kemudian untuk warna teksnya saya pakai warna ini. Saya pakai yang ini aja deh. Nah, begini. Jadi agak beda ya. Atau mau warna ini, yang penting pemilihan warnanya itu tidak membuat sakit mata. Nah, saya pakai ini aja. Setelah itu, apabila ada cuti bersama di hari yang lain ya, apabila ada, maka kita bisa menggunakan lambang yang sama ya. Jadi lambang ini untuk libur nasional, lambang yang lain bisa digunakan untuk cuti bersama. Mengenai font colornya ya tentu bisa kita atur sendiri. Kemudian kita akan berikan keterangan ya. 22 Maret ini adalah hari suci Nyepi tahun baru Saka. Ini kita blok. Lalu kita kopikan. Kita paste di aplikasi Notepad. Kemudian ini kita blok, kita kopikan.
lalu kita paste di Canva-nya di sini. Nah, cara meng-paste-nya kita pakai teks, lalu tambahkan sedikit teks isi. Kita paste di sini ya, Ctrl V. Kemudian kita blok tulisannya. Untuk memblok keseluruhan pakai Ctrl A. Kemudian font size-nya ini kita ubah. Misalkan saya pakai 10. Kalau kekecilan ini saya besarkan dikit dulu menjadi 13. Lalu saya sempitkan dulu ini. Nah, di sini kan masih rata tengah ya. Saya gunakan rata kiri. Atau kalau mau pakai perataan gini, rata kiri dan kanan, biasanya ya lebih bagus pakai rata kiri. Lalu ini saya masukkan ke sini. Nah, tulisannya harusnya masuk di tempat kosong ini ya. Tapi karena font size-nya kebesaran, saya blokkan kembali. Saya pakai 10. Nah, begini. Lalu saya turunkan ke bawah gini. Ini masih kebesaran ini sepertinya, tapi saya persempit dulu kotak teksnya. Ini saya naikkan gini. Nah, jadi tulisannya udah pas ya, tidak kebesaran. Kemudian ini saya blok, saya akan ganti fontnya. Nah, jadi fontnya kita bisa memilih font yang bagus, yang enak dilihat. Untuk fontnya kita bisa bebas memilihnya. Ya, jadi saya pakai Cerebri. Setelah saya ubah ke Cerebri, ini saya turunkan ke bawah dikit. Kemudian untuk font warna teksnya ini saya ubah. Misalkan saya pakai ini. Kemudian saya berikan bold. Nah, jadi hasilnya begini. Ini saya turunkan dikit. Nah, jadi untuk perancangan kalendernya ini untuk angka-angkanya udah beres ya. Supaya bagus lagi ya, untuk yang nama-nama harinya ini kita blok. Bloknya seperti ini karena kita mengetiknya langsung di sel tabelnya ya. Lalu kita buka warna teks. Warna teksnya saya berikan ini. Kemudian warna selnya ini bisa diubah ya. Kemudian warna teksnya saya ubah kembali. Nah, begini. Nah, kemudian karena saya menggunakan tema sekolah, jadi di sini di sebelah kiri saya akan berikan saya akan berikan gambar untuk sekolah. Saya buka elemen. Kemudian ini saya close. Kemudian saya ketikkan bingkai. Nah, ini ada tulisan bingkai, ini bisa lihat semua begini. Misalkan saya pakai yang ini ya. Ini saya kecilkan dulu. Ini saya kecilkan bingkainya. Lalu saya geser. Di sini saya akan berikan fotonya. Saya buka di unggahan. Saya pakai foto ini. Lalu di sini juga akan saya berikan foto ya. Saya berikan lagi dari bingkai yang mau saya gunakan. Saya akan pakai model ini. Lalu ini saya kecilkan. Saya letakkan di bagian ini.
Saya kecilkan lagi bingkainya. Kemudian saya akan mengunggah foto sekolah. Selanjutnya saya akan membrowse ke tempat penyimpanan foto sekolah. Saya gunakan foto yang ini. Lalu saya tarik masuk ke sini. Begini. Ini terpotong ya. Agak terpotong. Jadi saya hapus dulu, hapus gambar. Lalu gambarnya saya masukkan dulu ke sini. Saya tampilkan dulu di sini. Lalu saya kecilkan dulu gambarnya. Saya masukkan dulu ke sini. Masih dalam keadaan terpotong. Jadi supaya bagus ini saya ganti aja gambar lain. Saya pakai foto ini. Lalu saya masukkan. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sebelah kanannya ini kan masih kosong, jadi saya bisa tambahkan elemen. Saya akan menggunakan elemen mengenai sekolah. Lalu di bagian grafis saya pakai gambar ini ya. Lalu saya pindahkan ke sini, saya kecilkan dulu elemennya. Di sini ada gambarnya, kemudian saya cari lagi gambar elemennya. Saya pakai gambar ini. Jadi dalam pemilihan gambar elemen ini juga kita sesuaikan dengan tema yang kita buat ya. Jadi saya memilih gambar ini juga bukan tanpa alasan, karena dalam masa sekarang ini pembelajaran bukan hanya melalui media papan tulis, buku, tapi juga media pembelajaran digital. Sekarang untuk perancangannya sudah selesai, kita lihat dulu. Nah, di sini kan udah siap ya. Ini halaman satunya, ini ada tambahkan judul ya. Ini saya bisa berikan judulnya cover.
Kemudian di sini halaman 2 Maret 2023. Nah, apabila kita mau melanjutkan, kita tidak mau hanya bulan Maret saja, kita mau lanjutkan ke April. Kalau kita rancang kembali kan terasa capek. Jadi kita dapat duplikatkan halaman, ini tombolnya. Jadi kita dapat duplikatkan begini. Maka muncullah di sini halaman 2-nya ini halaman 3-nya. Nah, jadi untuk kalau kita mau buat ini menjadi April, ini tinggal kita ganti aja menjadi April. Lalu kita perbesar. Nah, setelah kita perbesar, kita tinggal sesuaikan posisi tanggal-tanggal ini ya. Tinggal kita sesuaikan aja, kita lihat aja di Google-nya. Ini untuk bulan Aprilnya. Nah, Aprilnya tanggal 1-nya di hari Sabtu. Jadi tinggal kita ubah saja posisi tanggalnya. Mengubahnya tinggal kita hapus saja ya. Ini kan bisa dihapus. Demikianlah penjelasan membuat kalender melalui Canva. Terima kasih. Dan sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.